Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang profesi Network Engineer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ayu Citramayanti, NIM M0519025. Saya Fatia Faradila Husna, NIM M0519036. Saya Nakia Mutmainah dengan NIM M051906. Saya Sania Benina Reswara, NIM M0519075. Dan saya Cindy Nusa Faati, NIM M0519077. Kemudian konten dari presentasi kami adalah yang pertama ada deskripsi pekerjaan, kemudian spesifikasi pekerjaan, kompetensi profesi, standarisasi profesi, jenjang karir, sertifikasi profesi, organisasi profesi, dan kode etik profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan. Network Engineer adalah orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan, membangun, hingga mengelola jaringan untuk memastikan jaringan di perusahaan bisa bekerja dengan baik. Tentunya jaringan yang dimiliki perusahaan sangat besar. Selain berskala besar, jaringan yang tersambung satu sama lain ketika bekerja juga harus terkoordinir dengan baik, sehingga peran Network Engineer sangat penting untuk mengkoordinasi dan mengatasi masalah pada jaringan. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan. Nah, spesifikasi pekerjaan apa sih aja sih yang harus dimiliki oleh network engineer? Yang pertama tuh ada membuat desain jaringan. Nah, di sini network engineer itu nantinya akan merancang desain dan tahu spesifikasi dan rincian jaringan yang akan didesain. Misalnya menggunakan router apa, terus switch yang dipakai apa, panjang kabel dan berapa dana yang diperlukan, dan yang lainnya. Terus yang kedua tuh ada melakukan instalasi dan konfigurasi. Setelah network engineer mendesain, network engineer juga harus memasang perangkat sesuai dengan desain yang telah dibuat. Yang ketiga ada monitoring jaringan. Hal ini dilakukan network engineer untuk memastikan bahwa jaringan tidak mengalami masalah, misalnya hilang sinyal atau kasus lainnya. Terus yang keempat, ada troubleshooting. Troubleshooting dilakukan saat network engineer menemukan gangguan atau masalah yang ada di suatu jaringan, misalnya perangkat mati atau sinyal hilang. Terus yang kelima, ada dokumentasi. Setelah melakukan kegiatan seperti troubleshooting, penggantian perangkat, dan lainnya, network engineer perlu mendokumentasikan hal itu. Dokumentasi ini berguna untuk laporan dan juga memudahkan proses troubleshooting selanjutnya. Kemudian, bagaimana sih kompetensi profesi seorang network engineer? Untuk kompetensinya sendiri, yang pertama, seorang network engineer itu perlu mengerti dan memahami standar OSI Layer 7 atau TCP/IP models. Nah, ini tuh merupakan standarisasi pada jaringan komputer. Dengan memahami salah satu atau keduanya, maka seorang itu bisa mampu gitu untuk bekerja di jaringan komputer. Kemudian yang kedua, mengerti subnetting IP. Nah, subnetting ini merupakan metode untuk memecah-mecah jaringan menjadi jaringan yang lebih kecil. Dengan memahami subnetting, maka nantinya akan mampu memetakan jaringan dengan baik. Gitu. Kemudian yang ketiga, seorang network engineer harus memahami dasar-dasar routing dengan baik. Routing merupakan inti dari jaringan komputer. Kemudian yang keempat, seorang network engineer itu harus memahami teknik switching, misalnya VLAN access atau trunking. Kemudian yang kelima, seorang network engineer itu harus mampu mengimplementasikan fitur keamanan jaringan. Misalnya seperti membuat aturan pada firewall untuk memblokir koneksi yang masuk dari luar ke dalam jaringan melalui service atau port tertentu. Kemudian yang keenam, seorang network engineer itu mestinya mengerti konsep bandwidth management, di mana bandwidth itu merupakan ya tidak lepas gitu dari internet.
yang selalu diperlukan oleh klien dan end user untuk mengakses internet. Kemudian yang ketujuh, seorang network engineer harus mampu mengkonfigurasi berbagai perangkat jaringan. Kemudian untuk standarisasi profesi dari seorang network engineer. Yang pertama, setidaknya memiliki sertifikasi training seperti CCNA, MCSA, CCNP, CCIA, CNI atau Cisco, MTSNA itu atau Mikrotik atau JNCA atau Juniper dan sejenisnya. Kemudian memiliki pendidikan setara sarjana atau D3 untuk bidang pengetahuan komputer, informasi teknologi atau sejenisnya. Kemudian memiliki pengetahuan baik untuk sistem operasi berbasis Windows atau Cisco atau Unix, Linux atau notebook. Kemudian memiliki kemampuan dalam mengoperasikan dan menggunakan perangkat jaringan seperti switch, router, hub, kabel, firewall, dan lain-lainnya. Nah, bagi seorang network engineer itu sertifikat keahlian itu sangat penting, karena sangat berpengaruh pada karir. Dengan sertifikat keahlian sebagai network engineer tidak dapat diragukan lagi seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terus yang kelima itu ada jenjang karir. Di jenjang karir ini ada beberapa step dari network engineer. Yang pertama ada fresh graduate atau junior network engineer. Kalau misal seseorang udah menjadi fresh graduate dan dia udah diterima kerja, nantinya itu akan disebut junior network engineer. Nah, junior network engineer ini biasanya akan di-training oleh perusahaan untuk dapat dipekerjakan sesuai kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, dia juga bekerjanya di bawah pengawasan oleh supervisor atau orang yang lebih berpengalaman. Setelah melalui junior network engineer, akan berstep ke step selanjutnya, yaitu experience network engineer. Biasanya ini seseorang yang telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun. Dan di level experience ini orang-orang paling banyak dibutuhkan di dunia kerja dan dianggap sebagai siap kerja. Dapat bekerja secara mandiri di bawah pengawasan atau supervisi yang minimum. Terus setelah di experience network engineer akan menjadi senior network engineer. Biasanya yang seseorang di step ini tuh yang kerja di bidang network engineer selama kurang lebih 5 tahun. Biasanya orang yang berada di level ini ditempatkan sebagai tim lead dalam suatu proyek, mengawasi atau supervise dan mereview hasil kerja anggota tim yang ada di bawahnya seperti yang junior atau experience. Kemudian ada network manager. Nah, di step network manager ini untuk menjadi seorang manager di bagian network itu harus memerlukan sertifikat. Nah, itu dari jenjang karir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Yang selanjutnya ada sertifikasi profesi. Salah satu sertifikasi yang paling terkenal untuk profesi network engineer adalah Cisco CCNA. Sertifikat ini sering dijadikan sebagai requirement di lowongan pekerjaan. Ini karena perangkat yang paling umum digunakan di perusahaan di Indonesia adalah Cisco. CCNA atau Cisco Certification Network Associate adalah sebuah program sertifikasi di industri jaringan komputer yang dikeluarkan oleh Cisco System, perusahaan yang saat ini secara de facto menjadi standar teknologi jaringan komputer di dunia. Program sertifikasi CCNA dikeluarkan oleh Cisco pada tahun 1998. CCNA merupakan sertifikasi tingkat intermediate atau menengah, yang berarti lulusan pemegang sertifikat Cisco CCNA dianggap sudah mampu mengelola jaringan level medium hingga high skala enterprise. Selain itu ada MCSA, CCNP, CCIA, MTCNA, dan GNCIA. MCSA merupakan sertifikasi dari Microsoft, kemudian CCNP adalah Cisco Certified Network Professional.
Kemudian ada MTCNA, yaitu Microtik Certified Network Associate, dan yang terakhir ada GNCIA atau Juniper Network Certified Associate. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada organisasi profesi. Apa sih itu organisasi profesi? Jadi organisasi profesi itu merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi, di mana mereka menetapkan diri mereka sebagai profesi, kemudian bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan ketika menjadi seorang individu. Nah, dalam bidang IT sendiri juga memiliki organisasi profesi baik yang nasional maupun internasional yang mencakup juga untuk bidang profesi network engineering. Apa saja? Untuk yang nasional yang pertama ada IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Organisasi ini merupakan organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesional dalam bidang komputer dan informatika. Lalu organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan iptek di Indonesia guna untuk menunjang pembangunan nasional. Kemudian yang kedua ada Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia Informatika dan Ilmu Komputer atau yang disingkat Aptikom. Aptikom ini merupakan organisasi yang membidangi dunia ilmu informatika dan ilmu komputer Indonesia dan juga berperan penting dalam menjembatani perguruan-perguruan tinggi informatika dan ilmu komputer Indonesia dengan para stakeholder-nya. Lalu untuk organisasi yang internasional, yang pertama ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Organisasi internasional ini beranggotakan para ahli teknik atau insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dari organisasi ini adalah untuk mengembangkan standar-standar dan juga ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi baru dalam aspek bidang industri dan engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEEE di Indonesia juga dikenal dengan IEEE Indonesia Section yang berada pada IEEE Region 10 atau Asia Pasifik. Kemudian untuk organisasi internasional yang kedua ada Southeast Asia Regional Computer Confederation atau SEARCC. Organisasi ini merupakan himpunan profesional IT di Asia Tenggara yang dibentuk pada Februari tahun 1978 di Singapura dan juga diikuti oleh 6 negara termasuk Indonesia. Lalu organisasi ini mengadakan konferensi setiap 2 kali dalam setahun di tiap anggotanya secara bergilir. Nah, salah satu kegiatannya adalah SRIGPS atau Special Regional Interest Group on Professional Standardization yang merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia teknologi informasi. Kemudian untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu Internet Engineering Task Force atau yang disingkat IETF. Organisasi ini menjaring banyak pihak yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Lalu pekerjaan dari IETF ini dilakukan oleh banyak kelompok kerja atau yang disebut working group, yang dimana setiap working group-nya berkonsentrasi di satu bagian topik saja, seperti halnya keamanan, routing, dan lainnya. IETF juga merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP/IP. Nah, sebenarnya banyak lagi organisasi yang lainnya. Kalau kalian tertarik, bisa dieksplor sendiri ya. Lalu untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi poin yang terakhir yaitu tentang kode etik. Jadi aturan-aturan apa aja sih yang harus kita taati sebagai network engineer? Itu kita menemukan ada 6 poin. Yang pertama, tidak boleh mengubah konfigurasi jaringan tanpa sepengetahuan perusahaan. Yang kedua, bisa mengamankan jaringan yang dibentuk untuk melayani user. Yang ketiga, menambahkan software yang hanya diperlukan atau dibutuhkan. Yang keempat, mencatat dan melaporkan permasalahan di dalam komputer user dalam jaringan. Yang kelima, tidak boleh membiarkan data-data perusahaan disabotase. Yang keenam, memiliki sikap disiplin dan tetap pada tugas yang dibuat. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kami mengenai profesi network engineering. Apabila ada salah kata dan kalimat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami akan memberikan pantun Kakek Hitam Merpati Putih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.